Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Azhar Fauziah. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, mengapa saya membuat video ini? Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS Manajemen Pengetahuan. Nah, apa aja sih? Yuk kita simak videonya, let's go! Soal nomor 1. Sebelum saya menjelaskan pentingnya manajemen pengetahuan dalam lembaga pendidikan Islam, juga tantangan dalam penerapannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu manajemen pengetahuan. Apa sih pengertian manajemen pengetahuan itu? Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menangkap, menyebarluaskan, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan pengambilan keputusan. Nah, bayangkan jika ilmu-ilmu yang tersebar di kepala kiai, ustadz, dan santri dapat kita kelola dengan baik agar tidak hilang dan terus berkembang. Penting diterapkan dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama karena untuk melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam. Banyak ilmu-ilmu klasik, metode pengajarannya, atau bahkan tradisi pesantren yang berpotensi hilang karena tidak didokumentasikan dan disebarluaskan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah. Nah, dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, kita bisa belajar dari praktek yang terbaik untuk menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan metode pengajaran. Nah, lalu yang ketiga, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan karena pengetahuan yang terstruktur memungkinkan transfer ilmu antar generasi dapat berjalan dengan mulus dan tidak terputus. Lalu apa aja sih tantangan dalam penerapannya? Nah, menurut saya pribadi, tantangan terbesar dalam penerapan manajemen pengetahuan dalam lembaga pendidikan Islam tuh yaitu banyak sekarang tuh ilmu-ilmu yang disampaikan secara turun-menurun, entah itu dalam lisan maupun praktek langsung tanpa dicatat. Nah, itu tuh memungkinkan transfer ilmunya tuh tidak akurat dan hilang. Nah, lalu keterbatasan dalam sumber daya manusia maupun teknologi, juga resistensi terhadap perubahannya. Nah, maksud dari resistensi itu yaitu dimana adanya penolakan seseorang dalam perubahan dalam entah itu suatu zaman, teknologi ataupun budaya, kebiasaan. Nah, karena menerapkan sistem yang baru itu dalam adaptasinya tuh tidak mudah dan butuh proses yang panjang. Soal nomor 2. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dari tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, tacit knowledge merupakan pengetahuan yang bersifat personal, sulit diartikulasikan, dan seringkali didapatkan dari pengalaman langsung. Nah, contoh nyata dari dunia pesantren yaitu ketika kemampuan seorang kiai dalam memahami karakter santri, lalu memberikan nasihat personal dengan waktu yang tepat. Nah, ini bukan yang ada di buku panduan, tetapi hasil dari puluhan tahun berinteraksi dan mengamati, atau melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tajwid dan lagam yang indah oleh seorang qori. Nah, sedangkan explicit knowledge merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan, terstruktur, dan mudah dikomunikasikan atau dibagikan. Nah, contoh nyatanya tuh seperti kurikulum pengajaran di kitab kuning di pesantren. Nah, sudah banyak yang tertulis, entah itu dari materinya, metodenya, atau bahkan referensi kitabnya, atau daftar riwayat hidup dari seorang ulama besar terdahulu yang disimpan di perpustakaan ataupun masjid. Nah, itu tuh lengkap dengan tanggal lahirnya, kapan wafatnya, dan karya-karya mereka. Soal nomor 3.
Membangun proses knowledge sharing dalam sebuah organisasi yang berbasis nilai-nilai keislaman, ini menjadikan kunci keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Nah, proses dalam knowledge sharing ini tuh bisa kita bangun secara kuat jika mengaitkannya dengan 3 hal. Yang pertama, akhlak kerja. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, budaya kolegial. Nah, yang pertama itu akhlak kerja. Nah, dalam Islam, menuntut ilmu lalu menyebarkannya merupakan ibadah. Nah, ini tuh memberikan kita memiliki prinsip menasehati dalam kebaikan, atau dalilnya yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi, jika seorang individu memiliki akhlak kerja dengan didasari niat yang baik untuk kemajuan bersama, tidak akan ada lagi rasa pelit ilmu atau takut tersaingi. Nah, ini tuh akan tumbuh transparansi dan integritas dalam berbagi informasi. Nah, yang kedua yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tuh merupakan fondasi utama. Tanpa rasa saling percaya antar anggota, mereka akan enggan berbagi pengetahuan, apalagi jika bersifat sensitif atau rahasia. Nah, membangun kepercayaan ini tuh bisa dilakukan dengan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah. Nah, dengan memperbanyak forum silaturahmi dan memastikan adanya sistem penghargaan bagi mereka yang aktif berbagi. Nah, yang ketiga yaitu budaya kolegial. Nah, budaya ini tuh merupakan budaya kerja yang dimana setiap individu merasa sebagai bagian dari tim yang saling mendukung dan belajar. Nah, tidak ada hierarki yang kaku dalam berbagi ilmu. Nah, seperti seorang guru yang belajar dari muridnya. Begitupun sebaliknya. Nah, ini tuh bisa belajar secara musyawarah maupun diskusi ilmiah. Soal nomor 4. Tahapan siklus manajemen pengetahuan. Nah, dalam tahapan ini ada beberapa model. Pada umumnya, yang pertama yaitu penciptaan pengetahuan, di mana tahap ini merupakan pengetahuan yang baru diciptakan baik melalui inovasi, penelitian maupun pengalaman. Nah, yang kedua yaitu penangkapan atau akuisisi pengetahuan, di mana tahapan ini tuh pengetahuan yang baru diciptakan ataupun yang sudah ada ini tuh ditangkap dan didokumentasikan. Nah, yang ketiga yaitu organisasi atau penyimpanan pengetahuan. Nah, dalam tahapan ini tuh pengetahuan yang sudah ditangkap lalu diorganisir dan kemudian disimpan agar mudah diakses. Nah, yang keempat yaitu penyebaran atau pembagian pengetahuan. Nah, dalam tahapan ini tuh pengetahuan ini disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, yang kelima yaitu penggunaan atau aplikasi pengetahuan. Nah, di mana tahapan ini tuh pengetahuan yang sudah disebarluaskan dilakukan penggunaan dalam praktek nyata untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kinerja. Menurut saya, tahapan yang paling krusial yaitu penggunaan atau aplikasi pengetahuan, di mana seberapa pun canggihnya pengetahuan tidak akan berarti jika hanya disimpan dan tidak diaplikasikan. Karena tujuan akhir dari manajemen pengetahuan yaitu peningkatan kinerja. Nah, dalam kelembagaan keislaman, ini berarti ilmu yang sudah didapatkan harus menjadi amal dan memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Contoh penerapannya dalam sebuah organisasi yaitu dalam sebuah yayasan dakwah, di mana para dai maupun ustadz mengadakan kajian untuk menghasilkan materi dakwah yang relevan dengan isu-isu saat ini. Nah, setelah itu materi dakwah, notulasi kajian, rekaman ceramahnya itu didokumentasikan. Nah, materi tersebut juga bisa disimpan melalui aplikasi penyimpanan ataupun Google Drive atau media yang lain. Nah, setelah itu materi tersebut pun dapat disebarluaskan melalui grup WhatsApp yayasan, website yayasan ataupun channel YouTube. Nah, jika sudah seperti itu, maka para dai ataupun penceramah ini tuh dapat menggunakan materi tersebut dalam ceramah mereka. Nah, di situ kan ada transfer ilmu tuh ya. Nah, para jamaah itu dapat menerapkan ilmu-ilmu tersebut, pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan tahapan siklus manajemen pengetahuan dalam
lembaga keislaman. Soal nomor 5. Nah, yang terakhir yaitu peran teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan, serta bagaimana potensi dan tantangannya dalam lembaga keagamaan. Nah, peran IT ini tuh sangat penting bagi sistem manajemen pengetahuan, di mana peran IT ini tuh dapat menyediakan platform kolaborasi daring seperti Google Docs ataupun Microsoft Teams yang dapat memudahkan diskusi dan dokumentasi ide-ide baru. Lalu IT ini juga memiliki database, cloud storage, dan ERP ataupun LMS dalam sebuah lembaga pendidikan yang dapat menyimpan pengetahuan secara terstruktur dan aman. Nah, lalu IT ini juga dapat memfasilitasi distribusi pengetahuan secara cepat dan luas melalui intranet, portal web, e-learning maupun media sosial. Selanjutnya yaitu potensi penggunaan teknologi informasi dalam lembaga berbasis keagamaan. Nah, seperti santri atau jemaah yang ada di pelosok dapat mengakses materi kajian atau kitab kuning digital atau rekaman ceramah. Nah, juga potensi IT ini tuh sangat berpengaruh dalam pengelolaan data santri, di mana dapat mengelola jadwal pelajaran atau proses pembelajaran dengan lebih efisien dan efektif. Namun, dibalik dari potensi penggunaan teknologi informasi dalam lembaga keagamaan ini juga ternyata ada tantangan yang serius, di mana tantangan ini seperti keterbatasan akses internet, listrik, dan perangkat keras di daerah-daerah tertentu. Juga adanya isu privasi atau keamanan data keagamaan maupun personal yang menjadi perhatian penting. Juga yang terakhir, adanya penerimaan terhadap teknologi yang sering terhambat. Mengapa? Karena adanya pandangan bahwa teknologi ini masih baru dan belum teruji dalam konteks keagamaan. Dan tentunya itu menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam penggunaan teknologi informasi bagi manajemen pengetahuan. Oke guys, karena soal dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan, semoga video ini memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi Anda semua. Mari terus berkarya dan menebarkan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.